Sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa diberi untuk berdoa. Persiapkan. Doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Salam. Selamat pagi. Hari ini sudah tahu ya mau belajar apa kita? Sistem pencernaan manusia. Nah, di sini Bapak punya gambar. Gambar apa ini? Makanan. Siapa yang hobinya makan? Semua. Makan ya. Mas, makanan favoritnya apa Mas? Makanan favorit nasi goreng. Nasi goreng. Terus yang di depan sate. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan nantinya mampu menjelaskan pengertian sistem pencernaan, struktur organ dan fungsinya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Nah, sebelum masuk materi kita harus tahu dulu bahwa apa itu sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Dan proses ini terjadi di saluran pencernaan yang melibatkan beberapa organ yang saling bekerja sama. Nah, organ-organ pencernaan bisa dilakukan scan. Bisa buka handphonenya kemudian lakukan scan. Jadi ini tertahu dengan link Bio Digital Human 3D yang kalian nantinya bisa melihat struktur organ pencernaan secara 3 dimensi. Nah, sudah bisa Pak? Bisa. Ini bisa digerakkan ya secara pintar-pintar juga, geliat yang depan belakang. Kemudian bisa di zoom juga, diperbesar. Sudah bisa semua? Sudah. Banyak sudah bisa ya. Nah, jadi Bapak punya penugasan buat kalian. Di sini Bapak punya lembar kerja yang berisi gampang kok ini. Ada organ-organ pencernaan manusia. Nah, nanti dalam berkelompok, karena kan betul dalam 4 kelompok nanti itu menganalisis nama organnya apa, kemudian fungsinya itu untuk apa. Untuk pengerjaan ini kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kita berhitung aja ya 1 sampai 4. Kembali lagi ke 1. Mulai dari Mas, silakan. Kalau kalian sehari biasanya makan berapa kali? 3, 4. Makanan yang kita makan itu apa? Proses yang terjadi selanjutnya di dalam tubuh kita. Nah, berarti kita asumsikan bahwa makanan yang kita makan itu nantinya akan menghasilkan energi, begitu ya? Ya. Oke. Jadi kalian bisa melihat tadi anatominya maupun melihat dari sumber-sumber pelajaran sambil absen ya anak-anak. Alexandria. Alpha. Ambita. Teman-teman yang lain bisa menyimak, juga bisa mengoreksi hasil kerja dari teman kelompok Itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini untuk mempresentasikan belajar kita. Ya, dimulai dari yang berkaitan pencernaan manusia. Nama itu mulut, fungsinya mulut sebagai tempat dimulai proses pencernaan. Bahan makanan mulai proses mengunyah dan mencampur makanan dengan air liur. Yang kedua ada kerongkongan bagus. Kemudian dari kami jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Bapak akan review sedikit hasil dari analisis kalian ya. Jadi ada 3 bagian utama dari lambung. Yang pertama bagian dekat sini, dekat hati, namanya kardia. Penyerapan nutrisi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada makronutrien dan mikronutrien. Apa bedanya makro sama mikro? Nah, jadi makronutrien itu sebenarnya ya nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Cara mengingatnya di sini karena ada makro. Makro itu artinya besar, banyak. Ya, tadi gini, yang ditanyakan namanya Pak siapa? Siapa? Ketika kita makan, kemudian ada anjuran kita tidak boleh langsung tidur gitu ya. Nah, ada yang tahu kira-kira berapa lama? Jeda antara kita makan sampai kita tidur. 15 menit, kata lagi berapa? 30. Jawabannya 10. Nah, jadi setelah dari kita makan sama kita tidur itu berjarak 2 jam. 2 jam kan bener apa tadi? Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, silahkan bisa dibuka handphonenya. Dia mengakses sudah selesai semua ya, bisa ya. Kita akhiri. Kita dapat juara kelas kita. Sama-sama tepuk tangan. Jadi setelah kita belajar hari ini apa yang kalian simpulkan? Jadi sistem pencernaan kita adalah suatu sistem untuk memproses makanan yang kita makan. Jadi molekul-molekul dalam tubuh kita bisa juga cukup sebagai sumber energi. Nah, setiap organ dalam sistem pencernaan ini memiliki fungsi masing-masing untuk memecah dan menyerap makanan. Kemudian kita juga memerlukan nutrisi yang seimbang agar tetap sehat. Depan itu hari Selasa besok. Ya. Besok kita akan belajar mengenai jenis pencernaan yang ada mekanis dan kimiawi. Kemudian juga gejala-gejala yang ada di sistem pencernaan kita, gejala atau penyakit. Saya kira itu ya materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergantian ya. Ini apa? Nanti kiamat
Ini lo lihat. Udah juga. Hitam. Belum dapat itu.